Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, kelas Manajemen Keuangan Syariah 5A. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang kontrak option. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan dan teman saya Aceria Mega Putri, dan satunya lagi adalah Desi Melawati. Kontrak option, definisi atau pengertian kontrak option. Kontrak option secara umum dapat diartikan sebagai suatu instrumen keuangan yang memberi pemegangnya hak untuk membeli atau menjual sesuatu yang diperjanjikan dalam jumlah tertentu pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang atau sebelumnya. Opsi dalam dunia pasar modal adalah suatu hak yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi, surat berharga keuangan, atau suatu mata uang asing pada suatu tingkat harga yang telah disetujui pada setiap waktu dan dalam masa 3 bulan kontrak. Opsi dapat digunakan untuk meminimalisasi risiko dan sekaligus memaksimalkan keuntungan dengan daya ungkit yang lebih besar. Adapun poin-poin penting dalam transaksi option ada 4. Yang pertama adalah pemegang option tidak bisa dipaksa untuk membeli atau menjual suatu barang yang diperjanjikan. Dan poin yang kedua, apabila pemegang option melaksanakan haknya untuk membeli atau menjual suatu barang, maka harga barang itu telah ditentukan sebelumnya atau harga tidak dipengaruhi oleh harga pasar pada saat itu. Dan yang ketiga, dalam valuta asing option mempunyai hak untuk membeli dan menjual mata uang tertentu pada jumlah tertentu dan pada suatu saat tertentu dengan kurs yang ditentukan pada sebelumnya. Dan poin yang terakhir, yang keempat, adalah hak untuk menjual atau membeli suatu barang tersebut hanya bisa dilaksanakan pada waktu tertentu. Adapun pengertian currency option adalah tipe kontrak alternatif yang dapat dibeli atau dijual oleh para spekulan atau perusahaan-perusahaan. Opsi dapat dibeli atau dijual melalui pialang-pialang seperti bursa, bank-bank komersial, dan perusahaan-perusahaan pialang juga telah menawarkan opsi valuta. Opsi tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifikasi perusahaan, jumlah unit, strike price, dan tanggal jatuh tempo dapat dibuat sesuai keinginan klien. Currency option terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah currency call option dan yang kedua adalah currency put option. Currency call option adalah memberikan hak membeli valuta tertentu dengan harga tertentu dan pada periode waktu tertentu dan memiliki tanggal jatuh tempo bulan masing-masing. Sedangkan currency put option memberikan hak untuk menjual valuta tertentu pada kurs yang telah ditentukan selama periode tertentu. Perbedaan antara currency call option dan put option adalah di mana call option membeli dan currency put option adalah menjual. Adapun fungsi option ada 2. Yang pertama adalah proteksi nilai aset, yaitu salah satu strategis memproteksi nilai portofolio terhadap jatuhnya harga saham. Dengan membeli put option, investor berhak menjual sahamnya pada harga tertentu meskipun di pasar harga sahamnya adalah 0. Sedangkan pendapatan tambahan, para investor akan menggunakan strategi yang dikenal dengan nama covered call untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari konvensi pencatatan dan organisasi pasar. Option juga dapat berfungsi sebagai strategi investasi. Karena banyaknya strategi di option, maka option dapat berguna di berbagai situasi market, baik itu market yang uptrend, sideways, maupun downtrend. Strategi ini sangat membantu kita memperoleh hasil yang kita inginkan. Opsi Vantula atau biasa disebut currency option adalah tipe kontrak alternatif yang dapat dibeli dan dijual para spekulan atau perusahaan-perusahaan.
Opsi Fontula disediakan oleh yang pertama sejumlah bursa, yang kedua bank-bank komersial, dan yang ketiga perusahaan pialang. Organisasi yang terkait pada pasar modal yaitu perusahaan. Perusahaan ini memperoleh dana dari pasar modal dengan melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung dan dikenal sebagai emittens. Dan yang kedua yaitu Bapepam, berada di bawah tanggung jawab Menteri Keuangan, memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal Indonesia. Dan yang terakhir itu Registrasi Organisasi. Organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. Penentu nilai pasar. Nilai option pada jatuh tempo untuk melihat apakah satu option mempunyai nilai atau tidak pada tanggal jatuh temponya dapat kita lakukan dengan membandingkan antara kurs valuta asing di pasar. Valuta asing pada tanggal jatuh tempo tersebut dengan exercise price dalam kontrak option tersebut. Dengan membandingkan kedua komponen tersebut akan dapat dilihat apakah lebih baik option tersebut di exercise atau tidak. Apabila lebih menguntungkan option tersebut di exercise daripada tidak, maka option tersebut mempunyai sebuah nilai tertentu. Sebaliknya, apabila dipandang lebih baik tidak melakukan exercise option, maka option tersebut tidak bernilai atau nilainya 0. 2. Nilai option bagi pembeli atau pemegang. Option call adalah hak untuk membeli. Dengan memegang atau membeli satu kontrak option, maka seorang mempunyai hak untuk membeli. Secara logika, orang awam, hak ini akan digunakan apabila dipandang menguntungkan. Yang pertama, option call mempunyai nilai pada saat exercise date apabila kurs pasar valuta asing saat itu lebih tinggi dari exercise price atau strike price option tersebut. Yang kedua, nilai option pada saat tersebut adalah selisih antara kurs pasar valuta asing saat itu dengan exercise price. Yang ketiga, apabila kurs valuta asing saat itu lebih rendah dari exercise price option tersebut, maka option tersebut bernilai 0. Yang ketiga, nilai option bagi penerbit atau penjual. Apabila satu pihak menerbitkan option call, berarti dia telah memberikan satu hak pada pihak lain yang memegang option tersebut. Karena option yang diterbitkan pada option adalah option call, maka hak yang diberikan adalah hak untuk membeli sesuatu dengan harga yang telah ditetapkan pada saat yang sudah ditetapkan pula. Apabila saatnya tiba, maka pemegang option call dapat melakukan exercise terhadap option call yang dimiliki kepada penerbit option call tersebut. Di sisi lain, apabila saatnya tiba, maka penerbit option call dapat didatangi oleh pemegang option call yang akan melakukan exercise terhadap option call yang dimilikinya kepada penerbit option call tersebut, sehingga pada saat exercise date terdapat kemungkinan bagi penerbit option call untuk mempunyai kewajiban menjual sesuatu kepada pemegang option call apabila pemegang option call tersebut memiliki exercise. Yang keempat, nilai option put bagi pembeli atau pemegang. Option put adalah hak untuk menjual. Dengan memegang atau membeli satu kontrak option, maka seseorang mempunyai hak untuk menjual. Hak untuk menjual ini dipandang menguntungkan apabila dengan mempergunakan hak untuk menjual tersebut, seseorang dapat menjual sesuatu dengan harga yang lebih mahal atau lebih tinggi daripada dia tidak mempunyai hak tersebut. Apabila ternyata tanpa option tersebut, seseorang yang memegang option put dapat menjual sesuatu dengan lebih mahal dibandingkan apabila dia melakukan exercise terhadap option tersebut, maka option tersebut tidak ada artinya atau tidak ada nilainya, karena tanpa mempunyai option pun dia dapat menjual barang lebih mahal. Yang kelima, nilai option put bagi penerbit atau penjual.
Apabila satu pihak penerbit option part, berarti dia telah memberikan satu hak pada pihak lain yang memegang option tersebut. Karena option yang diterbitkan adalah option part, maka hak yang diberikan adalah hak untuk menjual sesuatu dengan harga yang telah ditetapkan pada saat yang sudah diterapkan pula. Apabila saatnya tiba, maka pemegang option part dapat melakukan exercise terhadap option part yang dimilikinya kepada penerbit option part tersebut. Di sisi lain, apabila saatnya tiba, maka penerbit option part dapat didatangi oleh pemegang option part yang akan melakukan exercise terhadap option part yang dimilikinya. Kenapa penerbit option part tersebut? Sehingga pada saat exercise date terdapat kemungkinan part tersebut, sehingga pada saat exercise date terdapat kemungkinan bagi penerbit option part untuk mempunyai kewajiban membeli sesuatu dari pemegang option part apabila pemegang option part tersebut melakukan exercise. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.